Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Gustavo Panca, bisa dipanggil Panca. Aku Natasha Amelda, biasa dipanggil Aca. Selamat datang di Spill the Truth, podcast yang membahas tentang fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi seringkali kita tidak sadari. Betul banget. Nah, selain itu kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga ngobrol dari berbagai perspektif nih tentang isu-isu yang mungkin sering diabaikan nih Panca. Iya benar. Nah, kira-kira kita nih sebenarnya membahas tentang apa sih? Nah, untuk episode pertama ini Aca, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik Apa tuh? Sebenarnya apa sih topiknya? dan sering diperbincangkan juga, baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Topiknya itu adalah patriarki. Mungkin dari sebagian teman-teman sering mendengar istilah ini, ada yang memahami, ada juga yang mungkin masih bertanya-tanya. Sebenarnya patriarki itu apa sih? Iya, ya. Terus juga kadang ada juga yang masih nganggap lalu aja sama isu-isu kayak gini. Nah, menurut kami isu-isu kayak gini tuh kayak seru gak sih untuk dibahas? Karena untuk ngebuka pikiran kita juga gitu. Ya sebenarnya seru banget sih, karena kan banyak yang di luar sana gak terima kan, jadi giniin dia gitu. Iya. Nah, supaya pembahasannya lebih mendalam, hari ini kita sudah ditemani oleh Ibu Dia. Selamat datang Ibu Dia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih sudah diundang. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, Bu, apakah Ibu boleh memperkenalkan dirinya lagi, Bu? Oke, ke mana nih? Itu pokoknya saya bagi dua ya. Ya, Bu. Situ aja deh. Assalamualaikum semuanya. Yang belum kenal saya berarti cupu. Nama saya Dia Pitaloka, SOS MSI. Saya dosen di Vkom, mengajar beberapa mata kuliah. Salah satunya mudah-mudahan mata kuliahnya yang saya ajarkan berkaitan dengan topik hari ini. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik, Bu. Mungkin kita mulai ke pertanyaan yang paling mendasar dulu ya, Bu ya. Oke, boleh. Menurut Ibu sendiri, apa sih itu sebenarnya yang dimaksud dengan patriarki, Bu? Oh, ini berarti temanya tentang itu. Iya, betul, Bu. Oke, temanya tentang itu Iya, ya. betul, Bu. Secara simpel aja ya, kalau secara definisi ntar kayak kuliah, ini kan bukan kuliah kan, Iya, podcast Bu. ini kan. Secara simpel aja, patriarki itu sebuah sistem sosial di mana dilihat dari sudut pandang laki-laki atau male gaze, atau lebih gampangnya lagi sistem sosial yang laki-laki menjadi pusatnya, pusat segalanya seolah-olah gitu. Benar, Bu. Itu sih simpelnya. Simpelnya begitu. Kalau dari lihat dari penjelasan Ibu, berarti patriarki itu bukan bicara tentang laki-laki dan perempuan, tapi lebih kepada sistem atau polanya yang berkembang di dalam masyarakat gitu ya, Bu? Ya, lebih pada sistem di mana kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang laki-laki. Termasuk laki-laki melihat laki-laki juga dari sudut pandang dia. Jadi aku nggak perlu sudut pandang perempuan ngelihat laki-laki dan perempuan ya dari sudut pandang laki-laki. Nah, itu patriarki. Terus macam apa lagi nih? Kalau menurut Ibu sendiri nih, Bu, istilah patriarki itu menjadi sering dibahas dalam beberapa tahun ini. Kira-kira gimana menurut Ibu tanggapannya kalau patriarki itu akhir-akhir ini tuh sering dibahas di tahun ini, Bu? Kalau sering dibahas itu saya senang karena di Vkom kan kita ada mata kuliah kajian gender dan budaya. Pengajarnya saya dengan Bu Tessa berdua. Nah, saya senang karena nggak perlu terlalu banyak bekerja keras menjelaskan dari basic, tapi anak-anak ini udah pada paham. Berpaham. Cuman yang bikin agak sulit juga karena kebanyakan dari mahasiswa adalah Gen Z yang mereka melihatnya terutama dari media sosial, dan media sosial itu justru banyak bentrok, banyak orang yang mengartikan patriarki atau hal yang berkaitan dengan itu tanpa ilmu. Iya. Jadi malah berantem. Perempuan sama laki-laki berantem. Iya, sering. Gitu. Jadi sebenarnya saya juga selain mempermudah karena nggak perlu ngajarin dari basic, tapi saya juga dapat PR nih, harus bilang nggak harus kayak gitu. Cuman ya kita terbatas jam ngajar, apalagi sekarang banyak libur, jadi ya sebisanya saya menyampaikan aja sih. Membantu iya, tapi bikin PR juga iya. Gitu. Berarti tadi kan Ibu ada mention soal media sosial. Nah, berarti pengguna media sosial itu jadi salah satu faktorkah yang membuat isu itu lebih banyak diperhatiin oleh masyarakat ya, Bu? Oh iya, jelas karena
Dia terutama kalau yang saya amati ya, Iya, Bu. kalau yang saya amati ini tentang patriarki kemudian dan semua yang berkaitan dengan itu mulai muncul semenjak ada feminine energy. Iya. Benar. Ya, nah benar, itu benar. dia. Sementara saya sudah mengikuti feminine energy ini sudah cukup lama, bahkan sebelum ngajar bukan sebelum ngajar, tapi sebelum mengajar, sebelum mengampu mata kuliah kajian gender, karena mata kuliah kajian gender ini mata kuliah baru di Vkom, nggak dari dulu ada gitu. Sebelumnya saya juga sudah mencermati tentang feminine energy, bahkan saya ada ikut course-nya dengan pengajar luar dari Australia itu. Dan kalau yang saya ngeliat kok jadi kemana-mana ya, feminine energy ini harusnya nggak kayak gitu, Iya. gitu loh. Apalagi kalau yang Natasha lihat, feminine energy itu kadang ada yang standar di dalam hubungan, dan itu kadang jadi debat tuh kayak Ya. feminine energy, terus ada juga kayak masculine energy. Masculine energy gitu. sih yang sering aku dengar juga. Feminine energy juga sempat viral juga sih di Twitter aku lihat. Berarti yang laki-laki juga ngerti ya? Iya, saya juga ngerti ya sedikit, Bu. Jadi kita masuk ke segmen kedua, itu Iya. tentang patriarki dalam kehidupan Sehari-hari. sehari-hari. Nah, kalau berbicara mengenai kehidupan sehari-hari, Bu, mungkin banyak dari kita yang tanpa sadar pernah mendengar kalimat-kalimat tertentu saat kecil. Kayak Kayak apa tuh kalimat Kayak tertentu? misal tuh Mm-mm. laki-laki tuh nggak boleh nangis. Oh. Terus juga kayak perempuan tuh harus serba bisa semuanya. Nah, menurut Ibu apakah kalimat-kalimat ini itu tuh bisa dikaitkan dengan patriarki kah? Atau sebenarnya kayak ya udah gitu. Iya, dari budaya itu, dari sistem itu kemudian membudaya, di sistem patriarki itu kemudian membudaya, akhirnya orang menganggap itu biasa. Yang tadinya tidak biasa, tidak normal, kemudian jadi biasa. Tapi kalau di logika, misalnya tadi perempuan harus serba bisa. Iya, Bu. Sementara narasi lainnya adalah perempuan itu lemah, perempuan nggak bisa apa-apa. Kok sekarang disuruh serba bisa? Maksudnya gimana? Ya. Jadi sebenarnya kalau dicermati itu pasti kontra karena memang hal yang seharusnya, maksudnya seharusnya tidak seperti itu akhirnya dinormalisasi gitu. Kalau Pasha kira-kira ada nggak kayak kasusnya gitu? Waduh. Kalau kasusnya sih sepertinya sering sih di rumah, terutama karena kan kalau di rumah kan sering disuruh-suruh juga sama orang tua, karena kayak laki-laki itu harus serba bisa. Nah, ini juga laki-laki serba bisa juga. Harus serba bisa, harus membantu orang tua juga, harus membantu rumah tangga orang tua. Walaupun di rumah ada adik perempuan sih, Bu, sebenarnya, tapi lebih sering ngeoper ke aku aja gitu. Tapi ya kalau menurut Panji sendiri ya wajar sih, Bu, sebenarnya, kayak karena kan kita masih masih tinggal bersama orang tua juga, jadi ya apa-apa lah, bantu-bantu sedikit gitu. Bantu sedikit. Tapi adanya disuruh bantu juga nggak? Kalau adik sendiri sih sebenarnya enggak sih, Bu. Lebih banyak ngoper ke saya, Bu, jatuhnya. Nah, itu sebenarnya jadi tadi yang kebanyakan kita dengar bahwa yang harus bisa semuanya terutama pekerjaan di rumah adalah perempuan. Tapi kan ternyata ada juga kawan kita yang laki-laki dia justru lebih pintar, jadi pintar di rumah gitu ya, Iya, Bu. melakukan kerjaan rumah atau yang lainnya. Jadi sebenarnya memang hal itu kan semuanya harus bisa, laki-laki harus bisa, perempuan harus bisa. Masa iya sih kita merendahkan diri sendiri dengan nggak bisa ngapa-ngapain dan berharap ke orang lain? Iya Nah, sih, Bu. sebenarnya gitu kan? Iya, Bu, betul. Menurut Ibu sistem patriarki ini sebenarnya itu dari faktor pola asuh orang tuanya juga, jadi kayak ngaruh ke Anaknya gitu ya, mungkin. anak-anaknya. Salah satunya, kalau dibilang 100% ya enggak ya, saya rasa salah satunya karena lingkungan juga iya, maksudnya kalaupun pola asuhnya di rumah itu memang budaya patriarkinya kuat tapi lingkungannya tidak mendukung itu, pasti ya nggak akan 100%. Sebaliknya juga gitu, tapi memang pasti ada pengaruhnya karena pembentukan karakter itu kan usia sekian bulan, sekian tahun kan di rumah. Ya kalau pola asuhnya seperti itu, apalagi kalau kita biasa melihat di rumah selama berapa belas tahun seperti itu terus, ya itu yang kita tahu. Tapi saya percaya manusia itu punya otak ya, berkembang ya, dia bisa melihat dari segala sesuatu. Jadi kalau yang di rumah kayaknya ini harusnya merah tapi kok di sini biru ya, terus ngeliat keluar, oh enggak, benar harusnya itu merah. Jadi harusnya dia bisa nge-switch sendiri, tahu mana yang benar atau yang salah. Oke, Bu, kita masuk ke segmen yang ketiga ya, Bu. Itu dampak bagi perempuan dan laki-laki. Nah,
kalau selama ini kita sering mendengar bahwa patriarki itu berdampak kan yang perempuan saja, Bu. Menurut Ibu sendiri, dampak seperti apa yang sering terlihat di kaum perempuan itu, Bu? Dampaknya di kaum perempuan adalah, kalau bilang dampak tuh saya mengasumsikan ada positif dan negatif. Dampak positifnya akhirnya perempuan bisa segalanya. Itu tadi. Iya juga. Wanita kuat. Wanita kuat jadinya ya. Iya, perempuan bisa segalanya. Cuman dampak negatifnya dia tidak diberi kesempatan, dianggap tidak bisa. Padahal dia bisa semuanya. Gitu. Itu kalau untuk perempuannya ya. Kalau untuk laki-laki, patriarki ini juga merugikan laki-laki sebetulnya. Kayak tadi udah disebut tadi sama Aca, laki-laki nggak boleh nangis. Tadi kamu yang bilang kan, Iya, Bu. nggak boleh sedih. Akhirnya itu disimpan-simpan. Pasti saya yakin nih kalian ada baca artikel bahwa sekarang kalau memendam emosi, sistem imun kita akan menurun. Iya, benar-benar. Makanya banyak yang gila tuh laki-laki. Tapi benar juga sih, Bu. Suicide ya, Fakta. suicidal tuh laki-laki kan paling banyak angka. Ini karena terlalu banyak memendam. Kemudian coba beban sebagai harus yang paling utama tuh dibagi sama perempuan, pasti nggak akan seberat itu. Pasti hidupnya akan lebih ringan. Iya sih, Bu, sebenarnya, Bu. Iya. Ya, itu sebenarnya jadi dampak negatifnya kalau untuk laki-laki ya. Tapi kalau misalnya di tongkrongan gitu kan, Iya. itu kayak misalnya lagi sedih, itu kayak ngapain sih? Iya lagi. Terus cowok kan gitu. Kan lu cowok ngapain nangis gitu. Ya nggak apa-apa. Aku bilang aja, aku suka. Kan Karena sering kali nih ada tuntutan bahwa laki-laki itu harus kuat, terus juga nggak boleh nunjukin emosi, harus sukses, sama harus juga mampu untuk menanggung banyak tanggung jawab. Nah jadi kalau dikaitkan bahwa patriarki itu sebenarnya nggak hanya memberikan tekanan pada satu pihak aja ya berarti ya Bu. Berarti Iya. dua-duanya sebenarnya juga punya sisi tekanannya masing-masing berarti ya. Sebenarnya patriarki itu tidak hanya memandang perempuan laki-laki, tapi manusia secara umum. Jadi kalau aslinya itu juga untuk bebas dari patriarki itu berarti semua umat manusia itu bebas punya hak dan menjalankan haknya, termasuk yang nggak termasuk perempuan, nggak termasuk laki-laki. Mungkin dikenalnya sekarang LGBT gitu. Jadi sebenarnya adalah bagaimana hak manusia. Tapi kalau laki-laki ini hanya melihat, kalau patriarki dia hanya melihat yang ada itu laki-laki perempuan yang punya hak, terutama laki-laki. Selain itu nggak boleh sama sekali. oh. Jadi bukan hanya untuk perempuan laki-laki, cuman karena memang ya saya menganggapnya sih yang besar tuh perempuan laki-laki ya. Jadi mungkin yang lainnya juga menganggap gitu. Jadi kita terbiasa untuk mengkotaknya dua aja, padahal sebenarnya kotaknya lain gitu kan. Termasuk untuk disabilitas, Iya. bahkan laki-laki yang disabilitas juga dipandang rendah oleh laki-laki sendiri gitu. Iya sih, Bu. Kalau Panca lihat-lihat juga di Twitter juga banyak sih yang laki-laki, sesama laki-laki nih, cuma ya laki-lakinya disabilitas, cuman direndahin sama laki-laki lain. Kayak kekurangan inilah dipraktek-praktekkan lah gayanya, kan ada tuh di Twitter kan ya. Ada. Sering. Jadi kayak merasa sedih juga sih sebenarnya, Bu, sama kaum laki-laki kayak gitu. Bahkan kalau misalnya ada headline berita gitu, terjadi tindakan kejahatan di kampus ABC, yang ada di pikiran penjahatnya laki apa perempuan? Kalau saya sendiri laki-laki, Bu. Itu makanya. Masih laki-laki. Itu karena patriarki, karena menganggap oh ya pasti, padahal kan belum tentu loh. Iya kan? Yang Iya, jahat Bu. tuh bisa perempuan, bisa manusia, itu jahat pada dasarnya punya semua. Tapi kenapa akhirnya kita ngarahnya ke laki-laki? Sebenarnya kasihan laki-lakinya gitu. Tapi itu patriarki itu jadi patriarki nggak hanya merugikan perempuan, laki-laki juga dirugikan. Itu. Berarti sama-sama dirugikan lah ini ya, Bu, itu ya, Bu. Nah, iya. Baik. Oke, next ke segmen keempat, itu tentang patriarki dan juga generasi muda. Generasi muda. Nah, kalau kita melihat generasi muda di sekarang saat ini kan, Bu, banyak yang mulai lebih terbuka membahas soal isu kesetaraan gender ini, Bu. Kayak misalnya tuh bahkan di media sosial tuh muncul banyak kampanye gitu, Bu, atau diskusi yang terkait isu tersebut. Iya, contohnya kayak sekarang tuh banyak ngangkat kasus tentang feminisme. Feminisme ada, Oh. eh, Kenapa tuh?
gitu. Jadi menurut Ibu, apakah generasi muda saat ini tuh lebih sadar mengenai isu patriarki dibandingkan generasi sebelumnya? Iya, lebih sadar pengaruhnya dari medsos itu tadi, dan semakin terbukanya generasi-generasi sekarang, pimpinan-pimpinan sekarang juga lebih terbuka kan, karena mungkin udah generasinya udah baru lagi pimpinan yang sekarang, jadi untuk di sekolah kayak mata kuliah kajian gender nih bisa masuk di sini gitu loh, di Universitas Islam, luar biasa UIR. Luar biasa. UIR Vkom. Jadi rencananya memang ada audiens ya. Jadi bahkan bisa masuk ke sini berarti kan sudah terbuka pemikirannya, akhirnya mahasiswa juga lebih tahu. Mudah-mudahan sih dengan ada mata kuliah ini juga lebih teman. Harusnya gimana sih? Jadi agak meluruskan meskipun nggak lurus banget ya, karena memang jalannya masih panjang sekali untuk itu. Iya betul. Nah, bagaimana seharusnya tuh kayak generasi muda untuk menyikapi perbedaan pandangan terkait patriarki itu? Iya Bu. Ini menyikapi maksudnya secara pribadi berarti ya? Iya bisa dibilang secara pribadi. Kalau menyikapi itu saya udah paling cara saya untuk menyikapi apa-apa yang ada di medsos adalah saya melihat komennya. Kalau ada komen yang pertama yang punya akun, Iya Bu. kemudian saya lihat yang punya akun ini dia kapabilitasnya gimana untuk berbicara tentang hal tertentu di akunnya. Habis itu saya lihat komen, kalau ada komen yang dipin atau komen yang banyak like-nya atau emang gelitik, saya pelajari cuman komen itu, ini bener apa enggak ya, harusnya gimana ya, tuh saya lihat yang komen itu akunnya seperti apa. Kalau dari private saya ngambil pusing, saya anggap aja cuman orang asbun aja gitu. Tapi kalau misalnya saya ngeliat oh ini ternyata dia punya ilmu juga, paling menyikapinya untuk saya sendiri. Kalau khusus masalah ini ya, atau beberapa kawan-kawan dosen lah gitu. Karena kalau sampai saya berdiskusi dengan beberapa orang yang lain, itu nggak semuanya pandangan dengan saya untuk topik ini, karena itu tadi topik ini tuh masih nggak terlalu banyak dibicarakan sama orang gitu. Ya sih Bu sebenarnya. Karena kan topik ini juga banyak orang yang kayak nggak suka juga sih ngebahasnya Bu. Karena kan ya anggap berlalu aja, karena kan memang ada juga orang yang bilang memang kewajibannya seperti itu. Kayak laki-laki itu memang kewajibannya harus tahan banting, perempuan harus serba bisa gitu. Mungkin banyak orang sih yang nggak suka untuk ngebahas ini Bu. Iya, itu ya mungkin nggak suka karena merasa kalau misalnya dia merasa oh iya aku salah, harusnya tahan banting ya, tapi ternyata enggak. Kalau misalnya harus di switch, orang tuh cenderung malas atau takut dia untuk ke zona yang dia tidak selamanya dia nggak maksudnya nggak pernah di zona itu gitu. Untuk pindah ke zona baru dia merasa enggak, jadi akhirnya menganggap orang lain yang salah supaya dia nggak pindah gitu aja sih. Ya sih. Menurut saya sih kayak gitu ya. Benar. Itu namanya yang nggak open mind tuh kayak gitu tuh. Open mind. Tapi kalau open mind, saya luruskan lagi nanti takut salah. Tapi open mind itu bukan berarti kita akan mengikuti orang ya. Open mind tuh kalau berdasarkan diskusi dengan beberapa kawan dosen, ya. Karena saya nggak mau dari saya aja, dari hasil yang kami baca juga kemudian didiskusikan. Open minded itu ada cenderung ke kita punya pendapat, orang punya pendapat, menghargai, udah gitu aja, tidak memaksakan. Jadi oh ya oke, ada orang lain pendapatnya beda sama aku, oke, it's good for you, tapi buat aku punya pendapat sendiri, udah gitu aja sih. Keren. Keren. Memang keren. Baik Bu, kita masuk ke segmen 5 ya Bu. Ya, banyak ya. Iya Bu. Lagi. Sedikit lagi. Satu lagi kok Bu. Itu dia studi kasus ringan gitu Bu. Ada studi kasus ini takut nanti terakhir ada nilainya nih, nanti nilai akhirnya gitu ya, CPMK sekian gitu kan. Apa tuh Panca? Kalau menurut Ibu kita coba membahas beberapa contoh yang dekat ya Bu dengan kehidupan mahasiswa sendiri. Misalnya tuh kayak di kampus, terus ada pemilihan ketua-ketua organisasi gitu. Nah tuh cenderung kayak laki-laki aja gitu ya menjadi pemimpin. Sedangkan kalau perempuan tuh kayak dianggap kayaknya gak usah lah perempuan yang jadi pemimpin. Soalnya kan kayak ya udah laki-laki aja, karena mereka tuh nganggap perempuan tuh nggak punya kapasitas yang cukup besar kayak sebagai laki-laki di pemimpin gitu. Nah menurut Ibu, apakah hal ini tuh selalu berkaitan dengan patriarki atau ada faktor lain juga yang jadi pendukungnya? Iya.
Kalau dasar pemikirannya itu tadi laki-laki aja, itu ada dua sih. Tahu saya ya, pendapat saya ada yang memang cara pandangnya tadi patriarki dari male gaze, atau memang berdasarkan keagamaan. Nah ini saya kurang berani ini nih karena bukan ilmu saya nih. Tapi kayak saya pernah ditanya sama Pak Haris Setiawan, Bu ibu jadi dekan kamu nggak? Enggak lah, masih ada laki-laki aja jadi pemimpin. Saya pun kayak gitu. Gitu, laki-laki aja deh yang jadi pemimpin. Tapi kalau ada perempuan jadi pemimpin, saya support. Itu aja. Jadi mungkin kalau ada pandangan Itu patriarki kah? iya itu karena secara umum aja saya menganggapnya dasarnya dua, memang mungkin betul-betul patriarki, atau bisa dia menganut itu kalau pemimpin tuh laki-laki aja. Tapi saya juga pernah membaca bahwa ada yang entah hadis atau riwayat atau apa kayak gitu ya, bahwa perempuan nggak apa-apa jadi pemimpin. Itu ada gitu juga. Jadi ya terserah orangnya gimana sih. Tapi kalau di kampus ini organisasi kemahasiswaan setahu saya tidak pernah dipaksakan untuk laki-laki yang menjadi pemimpin ya. Iya Kalau Iya, benar. benar. terutama dari dosen-dosennya, pimpinan kita mas support banget tuh laki-laki perempuan, apalagi ketua BEM pertama Vkom itu perempuan. Oh. Namanya Suci Umami. Ketua BEM Oh. pertama Vkom. Perempuan. Gitu. Kalau misalnya nggak ada calonnya perempuan, mungkin memang pada males aja kali ceweknya, bukan dipaksain perempuan jangan, kayaknya enggak. Ya sih Bu, sebenarnya. Kemudian bagaimana dengan pandangan yang mengatakan bahwa perempuan tuh kurang cocok menjadi pemimpin gitu Bu? Menurut Ibu, pandangan Ibu sendiri? Kalau secara kemampuan saya nggak setuju. Kalau kurang cocok tuh nggak setuju. Yang hanya bisa saya terima adalah kalau ada alasan agama itu tadi. Cuman itu aja. Oh, kayak nyangkut pakai agama. Menurut saya, misalnya ada hadis yang gini, oke Pak atau Bu, oke sip. Tapi kalau perempuan nggak bisa karena dia nggak kuat, itu nggak tuh. Ngajak ke lain happy itu. Kebayang lagi Ngajak kalau ke Beb. lain Ibu happy, karena kalau ngajak ke lain saya ya nggak sih, saya pasrah aja gini. Ya udah aku nyerah aja gitu. Oke, kita next ke apa? Segmen yang terakhir. Segmen yang terakhir Oh, itu ada Ya, segmen terakhir ini kayak ada pertanyaan Ya, quick talk. ringan. Hah, pertanyaan berapa biji? ringan aja kok, Oh, gitu. sedikit saja. Oke. Oke, jadi pertanyaan itu satu kata yang menggambarkan kesetaraan gender. Satu kata Bu. Satu kata yang menggambarkan kesetaraan gender. Yes. Pendidikan aja kalau saya, karena saya di dunia pendidikan dan saya ngelihat udah mantap di yang tempat yang saya dulu itu, mulai dari saya TK sampai saya ngajar akhirnya di universitas, meskipun dulu belum ada ya itu patriarki, tapi waktu saya TK saya ingat saya kelahi sama teman saya cowok gitu, saya menang, itu saya menganggapnya itu. Saya menang karena ibu saya bilang lawan. Berarti satu katanya pendidikan ya. Pendidikan. Jadi justru pendidikan sekarang sudah saya anggap sudah setara di Indonesia. Ya sih. Gitu. Bukan hanya dari segi perempuan akhirnya sekarang bisa sekolah ya sampai tinggi, tapi juga laki-laki juga sekarang dianggap pintar, karena dulu yang dianggap pintar rajin hanya perempuan. Gitu. Cowok-cowok sekarang juga mantap. Wes. Tervalidasi. Next Manca. Nah, kalau menurut Bu sendiri nih, pendidikan atau media sosial mana yang lebih berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri, Bu? Kesadaran. Iya. Dari mau itu pendidikan atau media sosial, Bu? Kalau kesadaran jelas media sosial. Aware dulu. Iya. Aware ada tentang kesetaraan tuh media sosial, karena memang pendidikan berapa orang sih yang bisa ikut pendidikan, bisa menempuh sekolah, dan kalau sampai kuliah nggak di semua perguruan tinggi diajarin tentang itu. Tapi kalau untuk sadar bukan berarti benar kan. Iya. Nah, kalau untuk melihat mana yang benar ya tentu yang pendidikan. Tapi kalau untuk sadarnya jelas medsos. Jadi lebih ke media sosial ya, Bu, untuk Iya. menyerukannya. Asal pintar-pintar aja memilih Iya mana? sumber-sumber di Iya, medsos untuk benar-benar. belajar gitu, saya rasa juga ya kita belajar juga bisa dari medsos juga kan. Terus menurut Ibu anak muda zaman sekarang tuh lebih kritis atau lebih kayak mudah terpengaruh tren? Dua-duanya. Kenapa tuh, Bu? Dia mudah terpengaruh, tapi dia terpengaruh untuk mengkritisi.
Oh. Kok gini sih, nggak gini loh, harus gitu, aneh kali. Jadi ya kayak gitu, tapi ntar udah kayak gitu kan, yang ngomong kayak gitu tapi diikuti juga, tapi bagus sih warna blush onnya, besok aku itu dua-duanya sih. Dua-duanya karena kritisi juga iya, karena di medsos itu kan kita bisa anonim kan, gampang banget komen segala macam kan, kita nggak merasa terancam, jadi jiwa kritisnya tuh di situ. Tapi juga ngikutin tren ya, orang itu yang hampir 24 jam di sini, saya juga kalau ngeliat sampai tidur kena muka saya. Nah, yang terakhir nih Bu, Ibu, apa pesan Ibu untuk mahasiswa yang sedang mendengar podcast ini Bu? Ini dengerin doang nih, nggak ada. Percuma dong tadi saya pakai lipstick tadi pagi. Meskipun tadi pagi ya, udah hilang kayaknya tadi minum TS. Oh, jadi cuma audio, enggak kan? Ada videonya juga kan? Ada Bu, ada Bu. Langsung pengen tayang banget. Pesan-pesan tadi ya? Pesan-pesan, Bu. Pesan-pesan berarti ada kaitannya sama gender. Iya. Benar. Apa ya pesan-pesan terkait sama gender itu paling perempuan, Laki-laki dan perempuan. laki-laki atau perempuan, kalian batas kalian adalah langit sih. Gak bisa ketemu saya kalimat kayak gitu ya. Maksudnya gimana tuh Bu? Maksudnya itu gimana Jadi gitu Bu? jangan dibatasi oleh apapun. Perempuan nggak boleh gini, enggak, batasku tuh langit sama aja. Laki-laki nggak boleh kayak gini, enggak. Maju aja selama bisa. Keren. Yang penting batasnya tapi Not. tetap langit tuh berarti Tuhan ya, aturan agama itu lagi. Selama nggak dibatasi itu, ya udah. Tentu kalau di pemerintah ya itu juga yang dia di bawah-bawahnya. Pokoknya jangan terbatas sama manusia. Maksud saya gitu. Berarti kayak nggak ada standar Nggak ada yang kayak standar. harus kayak gini Ya, gitu ya Bu? Yang membatasi kita itu cuma aturan agama, aturan hukum aja dilanggar-langgar ya kan? Iya Bu. Gampang banget dipancing ya. memang kerasa aja sih. Memang relate aja. Nah, gua nggak kerasa karena obrolan kita hari ini udah cukup panjang dan juga banyak sekali yang bisa kita pelajari. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa patriarki itu bukan hanya istilah yang sering muncul di media sosial saja, tapi juga sesuatu yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dan yang paling penting memahami isu ini tuh bukan cuman menyalahkan siapapun, melainkan untuk meningkatkan kesadaran dan membangun ruang diskusi yang lebih sehat. Iya. Terima kasih banyak ya Bu sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan perspektif bersama kami. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mendengarkan Spill the Truth pada podcast kali ini. Saya Panca. Dan saya Aca, kami pamit Undur diri. Sampai Dadah. jumpa next episode. Bye bye.